Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Halimah Hafizayadita dengan NPM 215400084, izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul meningkatkan keterampilan membaca permulaan melalui bimbingan mengeja kata dengan media kartu huruf di kelas rendah di sekolah dasar. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Kemampuan membaca permulaan merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa di kelas rendah di sekolah dasar. Nah, membaca permulaan ini mencakup kemampuan mengenali huruf, mengeja kata, dan memahami makna sederhana dari teks yang dibaca. Kemampuan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan literasi pada jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, kenyataannya di lapangan yang saya teliti menunjukkan bahwa masih banyak siswa kelas rendah yang mengalami kesulitan dalam membaca, yang mana membaca permulaan. Kesulitan tersebut itu meliputi ketidakmampuan dalam mengenali huruf, kemudian membaca kata dengan lancar, serta memahami teks yang sederhana. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada beberapa peserta didik kesulitan dalam membaca, masih sulit dalam mengeja, kemudian belum mengenal abjad dengan baik dan benar, membacanya kurang lancar. Nah, ada yang belum bisa operasi hitung bilangan juga, kemudian kemampuan belajar masih pada presentasi 50%, yang mana kemampuan belajar para siswa itu belum bisa memenuhi hasil belajarnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana bimbingan mengeja kata dengan media kartu huruf itu dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa di kelas rendah. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan bimbingan mengeja kata menggunakan media kartu huruf ini, dan bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media kartu yang digunakan dalam bimbingan mengeja kata. Selanjutnya ada batasan masalah. Subjek penelitian adalah siswa kelas 2 di sebuah sekolah dasar. Kemudian fokus penelitian ini pada keterampilan membaca permulaan yang meliputi pengenalan huruf, mengeja kata sederhana, dan membaca kalimat pendek. Media yang digunakan adalah kartu huruf yang dirancang khusus untuk mendukung bimbingan mengeja kata. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, untuk mengetahui efektivitas bimbingan mengeja kata menggunakan media kartu huruf dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa di kelas rendah. Kemudian tujuannya juga untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul selama penerapan bimbingan. Kemudian untuk mendapatkan tanggapan siswa terhadap penggunaan media kartu huruf dan dalam proses bimbingan mengeja kata. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini itu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, memberikan alternatif metode pengajaran yang menarik bagi siswa, serta mendukung pengembangan kurikulum dan pembelajaran inovatif di sekolah. Nah, yang pertama ada kajian teoritis, yaitu ada membaca permulaan. Membaca permulaan adalah proses awal dalam pembelajaran membaca yang bertujuan untuk mengenalkan siswa pada huruf, kata, dan makna dasar dari teks. Membaca permulaan itu memerlukan keterampilan dasar seperti mengenal huruf abjad, alfabet, menghubungkan bunyi dengan simbol huruf, serta menggabungkan bunyi menjadi kata yang bermakna. Keterampilan ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi perkembangan kemampuan membaca lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi membaca permulaan itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internalnya itu meliputi kemampuan kognitif siswa, motivasi, serta kesiapan dalam belajar. Kemudian faktor eksternalnya meliputi metode pengajaran, lingkungan keluarga, dan fasilitas belajar. Selanjutnya, yaitu yang kedua, bimbingan mengeja kata dengan media kartu huruf. Pengertian bimbingan mengeja kata. Bimbingan mengeja kata itu proses pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami cara mengucapkan dan menulis kata-kata dengan benar. Proses ini tuh melibatkan pengenalan huruf, suara, serta penggabungan huruf menjadi kata.
Nah, yang kedua itu tentang media kartu huruf. Apa sih media kartu huruf itu? Nah, kartu huruf adalah alat bantu yang terdiri dari kartu-kartu yang menampilkan huruf-huruf alfabet, baik huruf besar maupun huruf kecil. Kartu ini bisa juga dilengkapi dengan gambar yang relevan untuk membantu siswa memahami makna kata yang sedang dipelajari. Kartu huruf membuat pembelajaran ini menjadi lebih interaktif dan menarik, yang mana kartu hurufnya itu bisa didesain ada gambar-gambar seperti hewannya, jadi dihiasi dengan gambar-gambar yang menarik selain tulisan huruf alfabet. Nah, langkah-langkah bimbingan mengeja kata. Yang pertama itu ada pengenalan huruf. Mulailah dengan memperkenalkan masing-masing huruf kepada siswa. Tunjukkan kartu huruf dan sebutkan nama huruf serta bunyinya. Yang kedua, menyusun kata. Pilih beberapa kata sederhana. Misalnya, buku. Tunjukkan kartu huruf yang membentuk kata tersebut. Misalnya, huruf B, U, K, dan U. Minta siswa untuk menyusun kartu huruf tersebut secara berurutan untuk membentuk kata. Kemudian, mengeja kata. Setelah kata disusun, ajak siswa untuk mengeja kata tersebut secara bersamaan. Ajak siswa mengucapkan setiap huruf satu persatu. Kemudian diikuti dengan mengucapkan kata secara utuh. Yang selanjutnya latihan membaca. Setelah siswa menguasai mengeja, lakukan latihan membaca. Tunjukkan kata-kata yang telah dipelajari dalam kalimat sederhana. Kemudian kegiatan interaktif. Buat aktivitas yang melibatkan siswa dalam permainan, seperti mencocokkan kartu huruf dengan gambar atau kata yang sesuai. Ini dapat meningkatkan ketertarikan dan daya ingat siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini ada 3 artikel yang sudah saya saya teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Manakalilah dan kawan-kawan berjudul pengaruh metode eja dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Yang kedua yaitu Imam Rokhayah yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca kata dengan menggunakan metode mengeja suku kata dan permainan kartu. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Eka Teni dengan judul meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media kartu kata bergambar pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yang mana di kondisi awal ini guru hanya mengajarkan dengan pengucapan huruf melalui indera pengecapannya. Jadi hanya dijelaskan lewat pengucapan tanpa menggunakan bantuan media. Nah, dengan ini siswa itu menjadi kesulitan dalam memahami huruf atau dalam memahami apa yang diucapkan oleh gurunya, dan menjadi sulit dalam menyusun kata, kemudian mengeja kata. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan. Nah, gurunya menggunakan media kartu huruf pada saat bimbingan mengeja kata, yaitu dalam siklus pertama, pengenalan huruf. Nah, bagaimana siswa dapat mengenali huruf, kemudian suara saat pengucapan, serta penggabungan huruf menjadi kata. Yang di siklus kedua, yaitu baru guru mengajarkan untuk menyusun kata dan siswa diajarkan untuk menyusun dan latihan membaca kalimat dari kalimat-kalimat pendek dulu. Nah, kondisi akhirnya dari tindakan tersebut diduga melalui media kartu huruf dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca. Jadi, melalui media kartu huruf ini siswa menjadi lebih paham daripada hanya dijelaskan oleh guru melalui indera pengecapannya. Kalau dengan pemanfaatan media kartu huruf ini, jadi siswa itu lebih dapat memahaminya dengan gambar, oh huruf C itu seperti ini, oh huruf K itu seperti ini, yang mana media itu menjadi lebih menarik dan siswa itu menjadi cenderung lebih mudah memahami dan lebih tertarik pada membaca. Selanjutnya itu hipotesis tindakan, yang mana melalui penggunaan media kartu huruf dalam bimbingan mengeja kata ini dapat meningkatkan keterampilan membaca. Siswa dapat mengenali huruf dengan mudah dan menyusun kata dengan kartu huruf tersebut. Selanjutnya ada metodologi
penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 November. Selama 2 pekan, hari pertama peneliti melakukan observasi. Kemudian di hari ketiga ini peneliti itu baru menyusun proposal. Dan di hari ke-9 peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan tindakan dan menganalisis data. Di hari ke-12 dan ke-13 peneliti melakukan pematangan dengan pembahasan dan diskusi pada penelitiannya. Dan di hari ke-14 peneliti menyusun laporan hasil penelitiannya dengan waktu kurang lebih 2 pekan. Penelitian ini dilakukan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Subjek objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 di SD Negeri Kestalan Surakarta. Objek penelitiannya itu fokus pada peserta didik yang kesulitan dalam membaca dan masih mengeja. Data dan sumber data penelitian. Sumber data tentang meningkatkan keterampilan membaca permulaan melalui bimbingan mengeja kata dengan media kartu huruf di kelas rendah di sekolah dasar ini berasal dari permasalahan yang diteliti di kelas langsung oleh guru. Data tersebut berbentuk bukan angka melainkan data kualitatif. Teknik dan pengumpulan datanya yaitu ada observasi, mengamati langsung pada waktu proses pembelajaran. Kemudian menggunakan lembar observasi dan mencatat aktivitas siswa. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan guru kelas. Kemudian wawancara dengan siswa juga. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto. Kemudian catatan lapangan. Meneliti mencatat kejadian penting selama pelaksanaan tindakan. Yang kelima, validasi data. Data Y1 yaitu kemampuan membaca permulaan siswa dapat diperoleh menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data Y2 yaitu keterampilan membaca permulaan siswa setelah diberikan tindakan bimbingan mengeja kata menggunakan media kartu huruf. Data ini menunjukkan perubahan atau peningkatan keterampilan tidak selama membaca permulaan setelah intervensi. Nah, yang selanjutnya yang ke-6, analisis data. Berikut analisis data penelitian tindakan kelas. Yaitu pertama ada reduksi data. Nah, reduksi data ini dilakukan dengan data pratindakan, yaitu hasil observasi awalnya, yang mana sebagian besar siswa kelas 2B mengalami kesulitan mengenali huruf dan membedakan huruf. Yang kedua, wawancara guru. Guru menyebutkan bahwa metode pembelajaran sebelumnya lebih bersifat konvensional sehingga kurang tertarik. Guru mengidentifikasi kurangnya media pembelajaran yang menarik untuk membantu siswa. Nah, data selama tindakan, observasi proses pembelajaran, penggunaan kartu huruf meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Tantangannya yang dihadapi, ada beberapa siswa itu membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami, dan permainan interaktif dan kartu huruf memunculkan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Catatan lapangannya itu ada peningkatan motivasi siswa. Kemudian guru mencatat adanya kesulitan siswa dalam mengeja kata yang memiliki bunyi serupa. Pada data pasca tindakannya, hasil evaluasi, sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan kemampuan membaca. Jumlah siswa yang dapat membaca tanpa terbata-bata meningkat dari 50% menjadi 80%. Kesalahan dalam mengenali huruf berkurang secara signifikan, terutama untuk huruf-huruf yang mirip. Tingkat kelancaran menjadi meningkat, yang mana ditunjukkan oleh hasil tes membaca sederhana. Tanggapan siswa, sebagian besar siswa menyatakan senang. Siswa merasa lebih percaya diri dalam membaca kata sederhana. Nah, untuk penyajian datanya, pada saat data pratindakan mengenali huruf, 15 dari 25 siswa, itu pada presentasi 60%. Yang membaca kata sederhana 10 dari 25 siswa dengan presentasi 40%, membaca tanpa terbata-bata 5 dari 25%, itu dengan presentasi 20%. Hasil observasi dan wawancaranya, observasi siswa cenderung pasif dalam kegiatan membaca.
Wawancara dengan guru menyatakan metode konvensional kurang efektif. Data selama tindakan. Sesi pertama pengenalan huruf menggunakan kartu, siswa mulai antusias. Sesi kedua menyusun kata sederhana, siswa lebih aktif. Dan sesi ketiga permainan mencocokkan kartu huruf, siswa sangat tertarik dan antusias mengikuti. Tantangannya, beberapa siswa ini membutuhkan waktu lebih lama dan guru perlu memberikan bimbingan lebih intensif kepada siswa yang tertinggal. Data pasca tindakan. Yang pertama mengenali huruf, 22 dari 25 siswa pada presentasi 88%, yaitu adanya peningkatan. Membaca kata sederhana dari 18 dari 25 siswa, nah presentasinya naik menjadi 72%. Membaca tanpa terbata-bata, 20 dari 25 siswa, yang mana presentasinya pada 80%, juga terdapat peningkatan. Tanggapan siswa, sebagian besar siswa merasa senang. Kemudian kegiatan ini lebih menarik dibandingkan pembelajaran sebelumnya tanpa menggunakan kartu huruf. Nah, untuk triangulasi datanya, dari triangulasi sumber data dari guru kelas menggambarkan kondisi awal siswa, tantangan pembelajaran, dan perubahan. Dari siswa memberikan tanggapan terhadap pengalaman belajar. Dari dokumen ini mendukung data observasi dan wawancara melalui foto. Hasil triangulasinya menunjukkan konsistensi antara data yang diperoleh dari guru, siswa, dan dokumentasi. Validitas hasil itu penggabungan berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, dan tes. Stabilitas datanya di berbagai waktu yang mengindikasikan keberhasilan metode bimbingan mengejak kata dengan media kartu huruf. Yang selanjutnya, yang terakhir ada prosedur tindakan. Prosedur tindakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada planning, yaitu perencanaan, yang mana diambil dari mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama mengamati kesulitan siswa dalam mengenal hurufnya, kemudian berdiskusi dengan guru kelasnya untuk memahami kebutuhan pembelajaran. Yang selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, yaitu persiapan media dan instrumen, menyusun media kartu huruf, menyiapkan lembar observasi, dan merancang skenario pembelajaran untuk setiap sesi tindakannya. Nah, yang kedua setelah planning itu ada pelaksanaan tindakan atau acting. Tindakan dilakukan dalam 3 siklus. Pada siklus pertama, pengenalan huruf. Guru memperkenalkan huruf menggunakan kartu huruf. Kegiatannya ini guru menunjukkan kartu huruf satu persatu dan menyebutkan bunyinya. Siswa diminta untuk mengulangi bunyi huruf bersama-sama. Terus kemudian siswa harus mencoba menyebutkan huruf secara individual. Kemudian di siklus kedua, mengejak kata sederhana. Guru mengajarkan cara menyusun huruf menjadi kata. Guru menunjukkan beberapa kartu huruf untuk membentuk kata sederhana. Contohnya K, U, C, I, N, G. Yang mana dibacanya itu kucing. Nah, dari sini nanti siswa apakah bisa membaca dari mengeja satu persatu huruf yang sudah ditunjukkan oleh guru kelas. Selanjutnya, siswa menyusun huruf menjadi kata secara berkelompok. Nah, misalnya kucing sedang makan. Dari dieja kemudian disusun menjadi satu kata dan digabungkan menjadi satu kalimat. Siswa mengejak kata tersebut bersama-sama dan secara mandiri. Siklus ketiga, membaca kalimat sederhana. Guru melibatkan siswa dalam membaca kata yang telah dipelajari dalam bentuk kalimat sederhana. Guru membuat kalimat sederhana menggunakan kata yang telah dieja sebelumnya. Siswa membaca kalimat tersebut secara bersama-sama. Kemudian siswa membaca secara individu di depan kelas. Yang ketiga ada pengamatan atau observing. Guru dan peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran. Hal yang diamati itu keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, kemudian kemampuan siswa, dan bagaimana responnya siswa terhadap penggunaan media kartu.
Yang terakhir ada refleksi. Guru dan peneliti mendiskusikan hasil pengamatan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang mana guru kelas dan saya itu melakukan diskusi dan pengamatan selama pembelajaran berlangsung, menentukan keberhasilan tindakan berdasarkan peningkatan kemampuan siswa, dan merancang perbaikan untuk siklus berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.